Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Puluhan pengusaha kafe dan warung kopi di Ketapang datangi kantor DPRD Ketapang untuk meminta perubahan pembatasan jam operasional. SMP Negeri 2 Sungai Ambawang Kuburaya melakukan pembagian rapot secara tatap muka yang diambil langsung oleh orang tua siswa dengan protokol kesehatan. Dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan kelas 2A Pontianak produksi berbagai produk jahitan yang dapat meningkatkan perekonomian mereka. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan. Kita ke informasi pertama. Ya pemirsa, sebagai langkah penyampaian aspirasi, puluhan pengusaha kafe dan warung kopi di Ketapang datangi kantor DPRD Ketapang. Kedatangan mereka untuk meminta perubahan pembatasan jam operasional. Merasa dirugikan dengan penerapan PPKM Mikro, puluhan pengusaha kafe dan warung kopi datangi kantor DPRD Ketapang. Dalam sebuah mediasi yang dihadiri oleh tim gugus tugas COVID Kabupaten Ketapang. Aksi pengusaha kafe yang didampingi sejumlah tokoh masyarakat ini bertujuan untuk meminta kelonggaran batas jam usaha, yang awalnya harus tutup pukul 21.00 setiap malam, menjadi pukul 12.00 dengan wajib menerapkan prokes bagi seluruh pengunjung. Salah satu pemilik warung kopi mengatakan, meski kurang puas dengan audiensi yang tidak dihadiri Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan, pihaknya masih tetap berharap akan ada kelonggaran batas jam usaha, mengingat omset mereka jauh menyusut sejak awal pandemi. Kita sebenarnya agak kurang puas dengan adanya audiensi ini karena teman-teman Pemda ada yang diwakilkan. Namun secara garis besar yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPR, sudah ada 4 poin yang direkomendasikan dan 4 poin tersebut mencakup adanya kelonggaran jam operasional. Sebenarnya hal apa nih Bang yang paling mendasar menjadi tuntutan dari kawan-kawan pengusaha nih Bang? Yaitu adalah pembatasan jam operasional jam 9 malam karena teman-teman di Ketapang Coffee House sendiri ada yang baru buka habis maghrib, ketika habis maghrib baru buka dan jam 9 harus tutup, itu sangat memberatkan karena yang terdampak di kebijakan ini ada sekitar 61 kedai atau warkop atau kafe. Dan di dalam kedai itu ada perwakilan dari karyawan, ada 181 karyawan yang harus menerima kebijakan ini. Maka dari itu sangatlah memberatkan bagi kami ketika adanya pembatasan jam operasional. Pertama, meminta kepada Satgas Covid Ketapang dalam melaksanakan tugas tidak tebang pilih. Kedua, mengharapkan pelaksana tugas Covid yang dari Ketapang ini dalam melakukan tugas, melakukan pendekatan secara humanis. Ketiga, tentu kepada pelaku usaha juga direkomendasikan agar tetap melakukan prokes 3M. Dan yang terakhir, kita merekomendasikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Satgas Covid kepada Ketapang, untuk melakukan rapat kerja tentang jadwal operasional usaha ini agar bisa disesuaikan dengan zona kuning yang ada di Kabupaten Ketapang. Sejumlah anggota DPRD juga meminta agar gugus tugas menutup sejumlah lokasi hiburan malam di Kota Ketapang sementara waktu yang berpotensi dalam penyebaran virus COVID-19 di Kota Ketapang. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Sebelumnya, pekan lalu, karena merasa dirugikan dengan pembatasan jam operasional, puluhan pengusaha warkop dan tokoh masyarakat datangi kantor Satpol PP Ketapang dan meminta petugas untuk mengkaji ulang kebijakan PPKM Mikro. Merasa dirugikan dengan pembatasan jam operasional, puluhan pengusaha warung kopi dan tokoh masyarakat datangi kantor Satpol PP Ketapang Kamis siang untuk meminta petugas untuk mengkaji ulang kebijakan PPKM Mikro.
Massa juga mengancam akan menduduki kantor DPRD Kabupaten Ketapang pekan depan untuk menyampaikan keluhan dan permohonan perubahan pembatasan jam operasional bagi usaha kafe dan warung kopi di Kota Ketapang. Hal ini dilakukan setelah banyaknya pengusaha kafe dan warung kopi yang gulung tikar akibat minimnya omset karena sepi pengunjung setelah pemberlakuan batas jam operasional yaitu pukul 21.00 dari pemerintah daerah. Salah satu pelaku usaha kafe mengatakan dirinya memohon kepada pemerintah daerah agar melonggarkan batas jam operasional sampai jam 12 malam untuk dapat kembali melanjutkan usahanya yang sudah semakin terpuruk. Operasional kayak gimana pun jalan terus bang, gaji pegawai pasti. Nggak mungkin kita kayak misalnya ya terus terang ya bang, kalau misalnya kita kerja sama orang terus mengikuti kayak ini bukanya segini, mau nggak digaji setengah, kan nggak mungkin kan bang. Nah, terus ya pendapatan udah pasti bang berkurang. Hanya itu aja sih bang, hanya kayak Omsetnya jauh menurun lah ya. banget. Di Senin sudah bersepakat, jika pada hari Senin anggota DPR, ketua DPR, wakil ketua DPR tidak berada di tempat, maka kami akan mengerahkan massa dengan kekuatan penuh untuk menduduki DPR sampai DPR menemui kami. Itu saja. Sebelumnya massa mendatangi kantor DPRD Ketapang yang langsung berpindah ke kantor Satpol PP karena tak satu pun anggota DPRD Ketapang yang berada di tempat dengan alasan sedang berada di luar kota. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiulizar iNews melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan baik kelompok masyarakat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan dukungan TNI dan Polri. Untuk itu, Gubernur Kalimantan Barat bersama Pangdam 12 Tanjung Pura melakukan peninjauan tempat vaksinasi COVID-19, salah satunya di Jalan Veteran. Pelaksanaan vaksinasi di Jalan Veteran ini menargetkan sebanyak 500 orang masyarakat yang sudah diberikan vaksinasi COVID-19. Gubernur Kalimantan Barat bersama Pangdam 12 Tanjung Pura meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, saat ini untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan cara vaksinasi. Di negara lain seperti Cina dan Amerika telah berani terbuka, sebab hampir seluruh masyarakat sudah divaksin. Penggunaan masker juga harus diterapkan walaupun sudah divaksin. Tidak ada lagi yang perlu diragukan, tidak perlu lagi. Karena gini, sekarang ini kita cuma untuk mengatasi COVID ini pertama vaksin. Ya. Kenapa Cina, Amerika itu sekarang sudah berani terbuka? Yes. Karena Cina itu lebih 1 miliar orang divaksin. Amerika 70% warganya sudah divaksin. Eropa juga. Nah, kemudian pakai masker. Ya, itu harus. Walaupun sudah vaksin, tetap pakai masker. Memang imunisasi ini sangat penting untuk kita semua, apalagi di pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita menyasar untuk di keluarga beliau, termasuk di lingkungan pekerjaan dan masyarakat di sekitar ini. Nah, jadi mereka divaksin ini harapannya tentunya akan adanya timbul imun ya, sehingga ini akan membentengi, akan melindungi diri sendiri. Nah, kalau diri masing-masing individu sudah terlindungi, otomatis di keluarganya akan terlindungi, tetangganya akan terlindungi. Demikian juga tingkat RT, desa dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu strategi bagaimana kita melindungi warga Kalbar. Pangdam sendiri menegaskan TNI bersama Polri dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendukung upaya vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan 1 juta sehari guna memberikan rasa aman baik di lingkungan tempat tinggal maupun keluarga. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pelaksanaan vaksin Jalan Veteran diinisiasi oleh mantan pembalap Kalimantan Barat, Muhammad Syarif Mahmud Al-Kadri. Vaksinasi tersebut menyasar seluruh pecinta otomotif serta masyarakat Kalimantan Barat. Nantinya akan ada event balap ketika seluruh masyarakat Kalimantan Barat telah divaksinasi. Inilah lokasi vaksinasi COVID-19 di Jalan Veteran, Kota Pontianak. Vaksinasi ini digagas oleh mantan pembalap Kalimantan Barat yang juga mantan Ketua KONI Kalimantan Barat, Syarif Mahmud Al-Kadri. Vaksinasi ini menargetkan seluruh pecinta otomotif Kalimantan Barat dan juga masyarakat umum.
para pembalap yang ada di sini. Saya punya cita-cita kalau ini terlaksana, saya dukung Bapak Gubernur, saya dukung Bapak Pangdam, Bapak Kapolda dan jajarannya semua. Saya pingin cita-cita saya akan bikin event balap tanpa masker. Artinya kita semua sudah sehat. Apa kita nggak mau ikut daerah-daerah lain? Kaltim, Kalsel udah punya rencana kayak di Spanyol, kayak di Itali tanpa masker. Tapi masyarakatnya mau dengar, mau ikut supaya menjaga masing-masing keluarga kita. Kalau kita udah dilindungi dengan vaksin, berarti dengan siapapun kita tidak usah takut. Misal pun kita terpapar, tapi ya saya rasa udah dibentengi ya, Pak Panglima kan. Kalau saya juga penghobi otomotif lah ya. Kalau adanya event misalnya kayak balap, tapi dengan persyaratan semua pembalap dan pesertanya sudah divaksin, itu salah satu memotivasi lah ya semua pembalap bahwa membantu sebagai mereka juga influencer lah kepada masyarakat bahwa mereka sudah vaksin masih balap bisa oke-oke aja gitu loh. Itu juga salah satu motivasi. Bagus juga, Pak. Pauji sendiri mendukung digelarnya event balap di Kalimantan Barat, sebab selama ini, sejak awal pandemi COVID-19 hingga sekarang, nyaris tak ada event balap. Padahal hal ini sangat penting dan berdampak pada penjualan otomotif di pasaran. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Di Kuburaya, vaksinasi diperpanjang hingga sepekan. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.